Pelajaran Sekolah Sahabat, Rabu 11 Juni 2025. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang kedua. Untuk judul pada hari ini adalah Haman dan Iblis. Dalam kisah Esther, kita bertemu Haman yang haus akan posisi dan kekuasaan. Dia diberi gelar yang sangat menonjol di kerajaan di atas semua pembesar lainnya. Esther 3 ayat 1. Jika kita membaca Yesaya 28 ayat 11 sampai 15 dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 tentang Lucifer, kita dapat menemukan beberapa persamaan dengan Haman, seorang antagonis jahat terhadap umat pilihan Tuhan yang menolak untuk tunduk pada supremasi Tuhan. Niat iblis yang menyeluruh terungkap dalam kisah pencobaan Kristus, di mana dia membawa Yesus ke tempat yang tinggi untuk menunjukkan kepadanya kerajaan-kerajaan dunia. Matius 4 ayat 8-11. Kristus, seperti yang telah kita lihat, datang untuk menebus dunia dan mengklaimnya sebagai miliknya, dan dia melakukannya sebagai salah satu dari kita. Yesus adalah sanak saudara penebus, dan tentu saja harga yang dia bayarkan untuk menebus dunia sangatlah tinggi. Dalam kitab Wahyu, kita melihat bahwa nafsu iblis akan kekuasaan dan penyembahan membawa dunia ini kepada krisis terakhir. Penipuannya meyakinkan dunia untuk mengagumi dan mengikuti binatang itu, kecuali untuk pengecualian penting yang menolak untuk menyembahnya. Dengan orang-orang ini dia menggunakan kekerasan. Haman memperhatikan bahwa Mordekai, salah satu umat pilihan Tuhan, tidak akan tunduk kepadanya atau mengakui apa yang dia yakini sebagai haknya untuk penyembahan. Dia dipenuhi dengan murka dan dia bertekad untuk melenyapkan semua kaum Mordekai dari muka bumi. Bacalah Esther 3 ayat 1-14, Wahyu 12 ayat 14-17 dan Wahyu 13 ayat 15. Persamaan apakah yang Anda temukan di antara perikop-perikop ini? Bagaimanakah gambaran Yohanes tentang umat sisa Allah mirip seperti gambaran Haman tentang umat Tuhan? Saya baca dalam Esther 3 ayat 1-14. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka
berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitra raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Wahyu 12 ayat 14-17. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Iblis mengklaim dunia ini, tetapi kehadiran orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, yang menaati perintah-perintahnya, menyangkal klaim supremasinya sepenuhnya. Ketika hari Sabat akan menjadi titik khusus pertentangan di seluruh kekristenan, penolakan terus-menerus dari minoritas kecil untuk tunduk pada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi objek eksekusi universal. Pikirkan tentang hal-hal kecil yang menguji iman Anda sekarang. Jika Anda berkompromi pada hal-hal kecil itu, apakah yang akan Anda lakukan ketika ujian besar datang? Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Rabu 11 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.